Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya yaitu Untuk Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezeki. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial cara membuat sebuah bootable pada USB atau pada flash disk untuk Windows 8. Atau biasanya teman-teman mengenal cara membuat master instalan Windows, yaitu di sini saya ingin membuat master instalan Windows 8. Oke, pada video sebelumnya saya juga sudah pernah membuatkan cara bootable pada Windows 7, yaitu untuk USB atau flash disk. Kita langsung saja. Saya sudah menyiapkan sebuah masternya, yaitu yang paling penting kita harus menyiapkan sebuah aplikasi Rufus, yaitu versi 3.8 yang saya gunakan. Teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah aplikasi untuk membuat bootable Windows selain aplikasi Rufus. Kemudian yang kedua bahan yang kita perlukan yaitu ISO Windows-nya, yaitu saya menggunakan ISO Windows 8.1 untuk versi 64 bit, atau teman-teman bisa download dengan versi lain. Kemudian nanti model flash disk atau USB yang kita sudah buat ke dalam bootable Windows, dia akan seperti ini. Ini hanya contoh saja. Sebelumnya flash disk ini saya sudah buat dalam bentuk Windows 7 ya teman-teman. Isinya kurang lebih seperti ini nanti. Kemudian modelnya akan seperti ini dalam bentuk ISO. Oke, langsung saja saya format terlebih dahulu flash disknya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Sambil menunggu, teman-teman minimal siapkan sebuah flash disk. Kalau menurut saya sih minimal 8 GB atau di atas 4 GB ya, minimal seperti itu. Kalau 4 GB khawatir nanti tidak cukup, jadi alangkah baiknya di atas 4 GB atau 4 GB. Oke, tahap lagi proses ya teman-teman, kita tunggu sampai selesai untuk formatnya. Dan alangkah baiknya di dalam flash disk tersebut jangan sampai ada file-file penting teman-teman. Jadi khusus flash disk tersebut untuk jadikan instalan Windows. Oke, format sudah komplit, kita klik OK. Kemudian kita klik close. Jadi ini kosong. Ada yang nanya nih, Bang, kalau misalnya flash disk tersebut kita sudah pernah buat untuk bootable Windows, apakah flash disk tersebut masih bisa digunakan? Masih teman-teman, masih dapat digunakan. Namun kalau misalnya teman-teman untuk install Windows, alangkah baiknya flash disk tersebut khusus. Jadi nanti tidak perlu teman-teman hapus kemudian buat bootable lagi, kalau pas lagi perlu hapus lagi datanya. Kemudian seperti itu. Jadi alangkah baiknya khusus saja. Tapi kalau keterbatasan flash disk ya nggak apa-apa. Oke, langsung saja kita ke bagian Rufus tadi. Klik aja, teman-teman download dulu, di internet banyak versinya. Saya masih menggunakan versi 3.8. Kemudian klik yes. Akan tampil seperti ini teman-teman. Di sini ada mengenai device atau drive property, yaitu ada device, kemudian boot selectionnya. Di sini ada banyak model, ada 3 model, yaitu untuk MS, strip DOS, kemudian FreeDOS, dan disk or ISO image. Kenapa saya menggunakan disk or ISO image? Karena saya sudah mendownload sebuah master Windows-nya dalam bentuk atau dalam format ISO. Yang ini, saya klik kanan, properties. Ini teman-teman, yang dimaksud dari format ISO. Jadi otomatis kita nanti pilih dalam bentuk ISO. Oke, saya close. Langsung saja. Untuk pertama kita tentukan flash disk yang misalnya teman-teman ada mencolokkan 2 flash disk, jadi harus perhatikan flash disk yang mana yang ingin dibuat untuk menjadi bootable. Tapi kalau cuma satu, otomatis dia akan tampil satu saja, flash disk yang terhubung pada komputer atau laptop teman-teman. Saya klik ini dengan kapasitas 8 GB. Di sini masih Windows 7. Kita bisa ubah juga atau close langsung perubahan nama. Kita kasih nanti Windows 8 seperti itu. Oke, kemudian kita buka Rufusnya biar teman-teman nggak bingung. Nah, seperti ini. Device-nya yaitu dia kebaca bahwasanya nama flash disk tersebut Windows 8 dengan kapasitas 8 GB, 8 GB.
Kemudian kita pilih di bagian boot selectionnya yaitu disk or ISO image, karena format master Windows kita yaitu dalam bentuk format ISO. Kemudian klik select, dia akan mencari di mana letak Windows kita simpan. Kemudian kita pilih Windows berapa yang ingin kita buat untuk menjadi master instalan Windows, yaitu kebetulan kita ingin membuat Windows 8. Kemudian klik open. Oke, sudah tampil di sini ada model 2, sistem JPT dan MBR. Nanti akan saya jelaskan apa itu dalam bentuk partition scheme JPT ataupun MBR, seperti itu. Kemudian di sini ada model, kalau JPT dia targetnya UEFI. Nanti ketika dibaca pada BIOS ya, teman-teman. Kemudian di sini ada nama bagian volume label. Volume label ini adalah nama flash disk setelah kita buat bootable. Teman-teman bisa ubah seperti yang tadi saya nge-rename sebuah nama flash disk. Langkahnya sama, tapi biar teman-teman tahu, alangkah baiknya saya tidak ubah. Jadi nanti kita bisa melakukan perubahan pada flash disk tersebut untuk membedakan nama awal dan nama akhirnya. Setelah itu dalam file system yaitu FAT32. Kalau Windows 7 saya menggunakan sistem NTFS. Kalau di sini ada FAT32 dan NTFS, kita menggunakan FAT32. Kemudian mengenai cluster size-nya, kita menggunakan yang standar. Jadi nanti waktu burn ke pembakaran atau burn ke flash disk-nya itu dengan baik, karena kita tidak terlalu cepat, namun kita menggunakan yang sistem standarnya yaitu bawaan dari Rufus. Kemudian kalau udah kita setting semuanya, teman-teman, kita langsung klik start. Ini prosesnya agak kurang lebih belasan menit ya, teman-teman. Video ini saya tidak akan potong karena untuk pemula agar tidak kebingungan atau tidak kesulitan nanti untuk membuat bootable. Namun kalau teman-teman yang sudah mahir, kalau hanya sekedar lupa, teman-teman bisa skip videonya. Oke, klik start. Kemudian kita ada ditampilkan sebuah jendela yaitu Rufus mengenai warning all data on device katanya. Kemudian kita klik aja OK, karena di flash disk tersebut tidak ada data, masih kosong, jadi aman. Langsung kita klikkan OK saja. Kita tunggu sampai selesai, kurang lebih belasan menit teman-teman.
Oke teman-teman, ini udah siap. Jadi kita perhatiin yang bagian volume label. Nanti kita akan ubah volume label ini pada rename. Biar kita mudah, kita klikkan aja di sini notepad. Kita copy-kan. Oke, yang ini. Oke, kalau udah siap, kita tinggal klik close, jangan klik start lagi, tapi klik close ya teman-teman. Oke, kita ke bagian komputer. Di sini otomatis sama ya, yang kode ini ya teman-teman. Cuma ini kan nggak cukup panjang, dia hanya sampai beberapa karakter aja, cuma sampai kebaca X6 di sini. Jadi yang bagian ini kita bisa hapus teman-teman. Maaf, bisa ubah namanya. Klik, kemudian klik kanan rename. Kita ubah menjadi Windows 8. Oke. Jadi tampilannya agak berbeda ya teman-teman. Kalau yang tadi Windows 7 dalam bentuk ISO lain dengan logo Windowsnya beda, kalau yang Windows 8 juga berbeda. Ini kayak seperti monitor, kemudian ada penunjuk tanda panah ke bagian layarnya. Kita lihat isinya seperti ini, kurang lebih hampir sama. Cuma proses nanti penginstalan sama proses pembuatan master ke USB ke flash disk itu agak lambat atau agak lama di bagian pada Windows 8. Kalau Windows 7 nggak terlalu lama, kurang lebih hanya beberapa belas menit saja, nggak sampai 20 menit, sekitar 17-an menit. Namun kalau yang ini dia agak lumayan lama. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.